Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Masih semangat belajar ya? Bersama saya Ibu Erni Handayani, kita akan belajar fisika. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas ki. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fenomena kuantum. Jadi di dalam membahas fenomena kuantum tentu banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek kuantum, kemudian sinar X dan persamaan de Broglie. Pada hari ini kita akan fokus pada sifat dualisme cahaya, kemudian sinar X dan efek kuantum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis secara kualitatif gejala kuantum, yaitu sinar X dan efek kuantum. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan belajar tentang bagaimana sih karakteristik dari cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya bersifat sebagai gelombang. Kemudian cahaya ini dapat diterpolarisasi. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya juga dapat dibiaskan. Kemudian pada cahaya ada namanya superposisi gelombang. Karakteristik cahaya berikutnya adalah warnanya, yaitu pada spektrum warna cahaya. Misalnya pada warna putih kita bisa biaskan misalnya pada prisma, maka muncul warna-warna meiji, kuhe, nibio. Kemudian karakteristik cahaya berikutnya adalah sebagai intensitas cahaya, di mana cahaya ini bergerak dengan kecepatan atau laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan yang terakhir, karakteristik dari cahaya itu cahaya bersifat sebagai partikel. Nanti kita akan bahas lebih jauh ini bagaimana sih sesungguhnya cahaya bersifat sebagai partikel. Yang pertama adalah prakarsa dari dualisme cahaya. Yang pertama adalah Louis Victor de Broglie dalam disertasinya menyerangkan bahwa semua materi memiliki sifat gelombang. Kemudian ada Albert Einstein dalam pengamatannya pada efek fotolistrik, cahaya terdiri dari partikel-partikel yang kemudian disebut sebagai foton. Kemudian cahaya ditembakkan ke suatu permukaan logam, potong-potong akan menumpuk elektron-elektron pada permukaan logam tersebut sehingga elektron itu lepas. Dan peristiwa tentang apa yang dibahas oleh Albert Einstein ini kita sudah bahas pada peristiwa efek fotolistrik yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas sekarang adalah bagaimana persamaan dari de Broglie. Jadi Albert Einstein ini sudah fokus membahas tentang efek fotolistrik. Menurut gelombang de Broglie berhipotesis seperti ini, bahwa sifat gelombang sebagai materi atau partikel, di mana sebuah foton atau fotoelektron atau elektron cahaya dengan frekuensi F mempunyai momentum P sama dengan Hf per C atau H per lambda. Ingat ya bahwa C itu adalah lambda dikali frekuensi, sehingga F per C sama dengan 1 per lambda. Agar berlaku umum bisa dipakai untuk partikel suatu materi atau foton, maka momentum itu kita ketahui P sama dengan massa kali kecepatan. Sehingga kita bisa mengganti panjang gelombang de Broglie lambda sama dengan H per M kali V. Di mana lambda atau panjang gelombang dalam satuan meter, H adalah konstanta Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan massa adalah massa relativistik dalam satuan kilogram, di mana
di persamaan sebelumnya di efek fotolistrik M itu adalah sama dengan M0 atau massanya per akar 1 kurang P pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, persamaan de Broglie ini kita bisa turunkan ke dalam beberapa persamaan tergantung nanti kebutuhan soal atau apa yang diinginkan oleh soal. Misalnya bagaimana menghasilkan persamaan lambda sama dengan H per M kali V berubah menjadi lambda sama dengan H per akar 2M kali Q kali V, yaitu M kali V sama dengan akar 2M Q kali V. Ini bisa diperoleh dengan menyamakan antara energi potensial dengan energi kinetik. Jadi energi potensial adalah Q kali V, di mana energi kinetik atau energi gerak itu 1/2 MP pangkat 2. Kalau saya samakan, maka Q kali V yaitu sama dengan MV pangkat 2 per 2M. Sehingga diperoleh 2M QV sama dengan MP pangkat 2 atau MP pangkat 2 itu sendiri adalah akar dari 2M QV. Jadi ini asalnya persamaan ini bisa kita peroleh dari sini. Jadi tergantung sementara apa yang ada diketahui di soal, kita bisa compare masuk ke dalam persamaan de Broglie. Di mana lambda atau panjang gelombang itu dalam satuan meter, kemudian M adalah massa partikel dalam satuan kilogram, Q adalah muatan partikel dalam satuan kolom. Dan V adalah beda potensial percepatan partikel dalam satuan volt. Kita membahas coba satu soal dari persamaan gelombang de Broglie. Kita coba bahas soal pertama. Ibu punya soal seperti ini. Peluru dengan massa 10 gram bergerak mendatar dengan kecepatan 660 meter per sekon. Bila konstanta Planck adalah 6,63 atau bisa juga 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule per sekon, maka itulah panjang gelombang de Broglie peluru. Baik, kita bisa lihat di soal. Yang pertama adalah ada massa, kemudian ada kecepatan, kemudian ada konstanta Planck. Kita coba selesaikan soal ini. Jadi yang pertama diketahui massa adalah 10 gram atau 10 pangkat min 2 kilogram, V 660 meter per sekon, kemudian H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Nah, kita masukkan persamaannya. Yang diketahui adalah, yang ditanyakan adalah berapa panjang gelombang de Broglie dari peluru tersebut. Kita tinggal masukkan persamaan de Broglie karena yang diketahui di soal ada H, ada M, ada P, maka kita gunakan persamaan pertama yaitu panjang gelombang sama dengan H per M kali V. Tinggal kita masukkan angkanya. Lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 3 per M-nya adalah 10 pangkat min 2, V adalah 660. 660 ini adalah saya rubah menjadi 6,6. 660 ini kan sama saja 6,6 kali 10 pangkat min pangkat 2. Apa tujuannya saya rubah menjadi 6,6 kali 10 pangkat 2? Supaya kita terhindar dari penggunaan kalkulator. Jadi kita tinggal coret 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat 2 habis. Kemudian 6,6 dengan 6,6 juga saling menyedakan. Oke, jadi tersisa nih. Tersisa 10 pangkat min 34 meter. Jadi panjang gelombang dari yang dibutuhkan oleh peluru yaitu 10 pangkat min 34 meter. Silakan dilihat dulu anandaku, silakan Bapak Ibu guru pendamping bisa mengambil gambar atau screenshot dari soal nomor 1. Kalau ada masalah sebentar bisa ditanyakan. Oke, aman ya untuk soal 1. Baik, kita coba soal berikut nomor 2 dari gelombang de Broglie. Soalnya seperti ini.
Sebuah benda massa 20 gram bergerak memiliki energi kinetik 16 joule. Bila konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule kalau maka itulah panjang gelombang de Broglie-nya. Nah, kita bisa lihat yang diketahui di soal. Ada massanya, ada energi kinetiknya, kemudian ada konstanta Planck. Kita masukkan dulu variabel-variabel yang diketahui. Yang pertama massanya 20 gram. 20 gram itu sama saja 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian ada energi kinetik 16 joule. H 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekolong. Maka yang ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombang. Nah, kita bisa menggunakan persamaan. Perhatikan baik-baik. Energi kinetik adalah 1/2 MP pangkat 2 atau jadi kita ini mirip dari persamaan kedua tadi. Kita uraikan dulu sehingga kita bisa mendapatkan M kali V karena lambda sama dengan H per M kali P. Makanya kita mencari dulu dengan persamaan energi kinetik. Energi kinetik adalah 1/2 MP pangkat 2 sama dengan MP pangkat 2 per 2M. Kemudian MP pangkat 2 sama dengan 2M kali EK. Atau MP pangkat 2 itu bisa diakarkan yang bagian belakang. Jadi MP sama dengan akar 2M dikali EK. Nah, tinggal kita masukkan persamaan de Broglie. Lambda sama dengan H per M kali P. Nah, kita tinggal ganti variabel yang ini ke sini. Substitusi masuk di sini. Oke, sehingga diperoleh lambda sama dengan H per akar 2M kali EK. Kita masukkan angkanya. Lambda 6,6 kali 10 pangkat min 34 per akar 2 kali M-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 16. Nah, kita selesaikan dulu yang akar. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya adalah 2. Akar dari 2 kali 2 adalah 2. Kemudian akar dari 16 diperoleh 4. Kemudian akar dari 10 pangkat min 2 diperoleh 10 pangkat min 1. Jadi kita bisa lihat bahwa akar dari 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 16 diperoleh 2 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan 2 kali 4 kali 10 pangkat min 1 itu sama saja dengan 0,8. Jadi diperoleh lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi 0,8. Sehingga diperoleh 6,6 dikali bagi 0,8 itu sama dengan 8,25. Jadi diperoleh panjang gelombang adalah 8,25 kali 10 pangkat min 34 meter. Bisa dipahami ya Ananda ke semua? Baik, saya dulu keluar dulu yang hasil ceritanya supaya sangat jelas di layar. Oke, silakan di copy yang ada di layar, bisa dipelajari lagi kembali untuk pembahasan soal nomor 2. Bisa dipahami ya? Jika sebentar ada yang belum dipahami bisa ditanyakan atau bisa dikomunikasikan langsung dengan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas. Oke? 2 soal saya pikir cukup untuk mewakili persamaan dari gelombang de Broglie. Tentu banyak soal yang membahas tentang ini. Ananda aku bisa mencari soal-soal yang relevan dengan soal-soal yang saya berikan. Baik, kita lanjut yang pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah tentang sinar X. Sinar X tentu bukan hal baru yang bisa Andaku pelajari. Tentu hal ini adalah bisa kita temui di keseharian kita. Sinar X ini adalah misalnya kita mengalami patah tulang atau beberapa penyakit berbahaya, manusia melakukan ronseng untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita. Misalnya orang habis kecelakaan melihat posisi tulangnya apakah terjadi retakan atau misalnya terjadi pergeseran, maka yang dilakukan adalah
melakukan ronsen, tentu ronsen ini menggunakan sinar X. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information, sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkan menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Jadi ketika misalnya melihat kondisi tubuh pada pasien, tentu digunakan sinar X. Dan ini bukan terbatas pada rekam medis saja atau kesehatan, tapi sinar X ini banyak digunakan misalnya di sistem pengamanan, terutama misalnya di bandara. Kita bisa lihat ini misalnya kalau kita melakukan ronsen, ronsen ini yang bisa digunakan, bisa dilihat pada kerangka tubuh manusia, mulai dari misalnya bagian kepala, tengkorak kepala, bagian ruas-ruas servis ataupun pada beberapa tulang iga misalnya. Animasi scanner MRI dengan pasien. Tentu kalau kenyataan di lapangan tentu kita melaksanakan scanner MRI ini, maka kita tidak menggunakan pakaian, tapi kita terbuka untuk mendapatkan hasil data yang diinginkan. Misalnya seperti ini, ketika kita masukkan ke dalam scanner, maka yang terjadi akan terbaca misalnya di bagian tengkorak manusia. Apa misalnya tergantung kebutuhan, apakah bagian atasnya kah, bagian dari samping atau dari belakang atau dari depan. Baik, sinar X ini sebenarnya adalah tunggu dulu. Kasih ya. Masih ada sebelumnya. Oke. Prinsip kerja dari sinar X ini sebenarnya, sinar X ini diproduksi dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakannya pada anoda. Dalam tabung terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, katoda akan melepaskan awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara anoda dan katoda. Beda potensial tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Elektron yang telah dipercepat kemudian akan menembus anoda yang berupa tungsten, mengalami perlambatan dan perubahan arah. Tumbukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi energi panas pada sinar X. Dalam ruang vakum, kecepatan sinar X sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Jadi kurang lebih prinsip kerja dari sinar X seperti itu. Kita lihat perubahan-perubahan energi yang terjadi ketika melakukan penyedaran sinar X. Yang pertama, energi EV itu diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Sehingga EV di sini sama dengan energi kinetik. Kemudian dari energi kinetik atau energi gerak kita dirubah menjadi energi gelombang elektromagnetik. Sehingga gelombang elektromagnetik yaitu E sama dengan H kali F. Sehingga terjadi di sini EK sama dengan H kali F. Setelah berada pada gelombang elektromagnetik itu sebenarnya proses itu dari EV menjadi energi gelombang elektromagnetik atau EV itu sama saja dengan HF. Kalau kita masukkan nilai-nilai bahwa lambda sama dengan HC per EV, maka dimasukkan H konstanta pelannya tadi 6,63 × 10⁻34 dikali C, ada kesalahan. C di sini adalah 3 ya. Ini 3 × 10⁻8. Dibagi E itu 1,6 × 10⁻⁻19 dikali V. Sehingga diperoleh
panjang gelombang untuk sinar X itu secara sederhananya adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V. Sebelum kita membahas contoh-contoh sinar X, kita bisa lihat dulu apa sih manfaat dari sinar X. Manfaat dari sinar X, daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat yang terjadi pada suatu benda padat, pengecetan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan. Tentu yang sering ke bandara sering melihat sinar-sinar X yang digunakan terutama untuk barang dan kadang didekatkan pada tubuh untuk memastikan bahwa barang bawaan kita itu aman. Kemudian diperlukan pada keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang yang ada atau barang asing yang ada pada dalam tubuh manusia. Kadang-kadang itu ada rasa-rasa sakit misalnya, ternyata ada barang yang tidak seharusnya ikut masuk ke dalam tubuh, ikut ke dalam tubuh. Untuk ngeceknya itu tentu menggunakan sinar X. Jadi manfaat sinar X ini cukup banyak, terutama digunakan pada bidang kesehatan dan juga bidang keamanan. Tentu selain manfaat, ada bahaya yang ditimbulkan dari sinar X ini karena menggunakan radiasi yang cukup tinggi. Adapun bahaya dari sinar X, yang pertama karena menggunakan radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk pada tubuh. Dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu yang lama. Jadi hati-hati penggunaan sinar X dalam jangka waktu lama justru bisa saja memicu kanker atau tumor baru pada tubuh. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaan agar manfaatnya didapat dengan hasil yang minimal. Maksudnya begini, tentu penggunaan sinar X misalnya orang yang terbiasa dengan sinar X, terutama orang yang misalnya mengalami kanker, pasti ada efek lain yang ditimbulkan. Misalnya pada saat penyeraran secara terus-menerus, kadang-kadang sampai bulu-bulu mata rontok, kulit kemerahan, dan tentu banyak efek lain yang ditimbulkan. Karena ingat bahwa sinar X menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Baik, tentu masih banyak hal mengenai manfaat dan bahaya dari sinar X. Silahkan Nandaku bisa mencari referensi tentang hal ini. Baik, kita mencoba menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan sinar X. Yang pertama, Ibu punya soal seperti ini. Pembangkit sinar X sedang beroperasi pada tegangan 0,4 kV. Tentukan panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan. Baik, kita coba lihat soal ini. Diketahui V 0,4 kV, kilo berarti 1000 kali 0,4 sehingga diperoleh 40 volt. Kemudian ditanyakan adalah berapa panjang gelombang minimum. Kita masukkan persamaannya, lambda sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V. Jadi kita tinggal masukkan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per 400. Maka diperoleh 3,1 nanometer. Silakan dilihat Nandaku, Bapak Ibu guru pendamping yang ada kelas, soal nomor 1 tentang sinar X. Sederhana saja ya, karena memang persamaan di sinar X sederhana. Baik, selanjutnya kita bisa lanjut ke soal nomor 2 tentang sinar X. Di soal nomor 2 ini kebalikan soal nomor 1. Hitung beda potensial yang tadi ada ditanyakan panjang gelombang, beda potensial yang diketahui, sekarang adalah ditanyakan adalah beda potensialnya panjang gelombangnya yang diketahui. Yang harus diberikan sebuah elektron yang dipercepat melalui beda potensial
yang memiliki panjang gelombang minimum dari spektrum kontinu sinar X tepat 0,1 nanometer. Baik, kita selesaikan soal ini. Oke, perhatikan lambda sama dengan 0,1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kemudian diketanyakan adalah V, kebalikan tadi persamaannya. Oke, kita lihat V tadi di persamaannya lambda sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V. Karena yang ditanyakan V, kita tinggal balik V dengan lambda. Jadi V sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda. Jadi kebalikan dari soal pertama. Oke, kita masukkan angkanya. 12,4 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 10. Maka diperoleh 12,4 kilovolt. Oke, soal ini tentang sinar X yang kedua. Jadi soal kedua ini kebalikan dari soal pertama. Silakan dilihat Ananda ke semua, Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas. Bisa diambil gambarnya atau di screenshot hasil dari soal nomor 2 tentang sinar X sebelum kita pindah ke pembahasan yang lainnya. Jadi hari ini kita akan fokus 3 hal. Yang pertama adalah de Broglie, bersama de Broglie. Yang kedua adalah sinar X, dan terakhir kita akan bahas sebentar tentang efek Compton. Oke, tidak ada masalah ya tentang sinar X. Jadi sekali lagi sinar X ini adalah suatu radiasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Tentu ada efek baik yang dihasilkan, tentu ada juga efek buruk yang akan dihasilkan. Tergantung kebutuhan kita bagaimana penggunaan sinar X ini, baik dari misalnya sisi kesehatan maupun dari sisi keamanan. Dan saya pikir penggunaan sinar X misalnya di bandara sering kita lihat itu sangat besar manfaatnya demi keamanan misalnya penerbangan dan bandara itu sendiri. Jadi sinar X ini bisa mengecek isi barang kita, apakah barang yang kita bawa itu layak dibawa terbang bersama atau tidak. Begitupun di sisi-sisi kesehatan atau medis, tentu sinar X ini adalah suatu barang yang sering sekali digunakan oleh tim dokter untuk menganalisis apa yang terjadi pada tubuh manusia dan termasuk digunakan untuk menyembuhkan tubuh manusia. Sekali lagi dengan takaran yang ditetapkan. Kenapa? Karena tentu ada efek yang akan ditimbulkan dari penggunaan sinar X. Baik, kita lanjut yang pembahasan ketiga. Jadi di pembahasan ketiga itu kita akan bahas tentang efek Compton. Efek Compton ini sendiri sebenarnya dipopulerkan oleh Arthur Holly Compton. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arthur Holly Compton, di mana dia melakukan penelitian di mana foton, bisa juga sinar X misalnya di sini atau partikel yang digunakan, dia gunakan foton itu untuk menembak ke sebuah elektron. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat ketika foton ditembakkan masuk ke dalam elektron, yang terjadi adalah muncul dua hal. Yang pertama, panjang gelombang itu sendiri atau foton itu sendiri, tetapi dengan sudut tertentu, dengan panjang gelombang yang lebih besar. Kemudian elektron itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa ketika partikel itu kita tumbuhkan masuk ke dalam elektron, maka terjadi peristiwa di mana dia akan memiliki panjang gelombang setelah tumbukan jauh lebih besar ketimbang sebelum terjadi tumbukan. Artinya lambda F yang setelah tumbukan itu lebih besar dibanding lambda I atau yang sebelum terjadi tumbukan dengan sudut tertentu. Oke, jadi lambda F itu adalah panjang gelombang setelah terjadinya tumbukan, di mana hasilnya lebih besar dari panjang gelombang sebelum terjadi tumbukan. Artinya selisih tumbukan itu atau lambda delta lambda itu adalah
lambda F dikurangi lambda I. Sehingga diperoleh sebuah persamaan seperti ini untuk efek Compton. Lambda F dikurangi lambda I sama dengan delta lambda sama dengan H per M0 kali C dikali 1 kurang cos theta atau sudut yang dibentuknya. Tentu persamaan ini membentukkan beberapa rentetan persamaan untuk penurunan rumus ini. Nah, kalau misalnya ada yang membutuhkan, boleh nanti kita komunikasikan. Karena waktunya kita terbatas, tentu hanya Ibu berikan rumus intinya saja. Oke, sehingga bisa dikatakan seperti ini bahwa efek Compton itu adalah potong yang terhambur memiliki energi yang lebih rendah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Artinya apa? Setelah terjadi hamburan atau setelah ditembakkan foton itu masuk ke dalam elektron, yang terjadi adalah panjang gelombangnya semakin besar. Sehingga panjang gelombang bisa dirumuskan secara matematika begini. Lambda F dikurangi lambda I sama dengan delta lambda sama dengan H per ME dikali C dikali 1 kurang kosinus delta theta. Di mana lambda F adalah panjang gelombang hamburan potong, artinya panjang gelombang setelah terjadi peristiwa tumpukan itu. Kemudian lambda I adalah panjang gelombang awal foton, panjang gelombang sebelum terjadi tumpukan. Kemudian H adalah konstanta Plancknya sebesar 6,626. Ada juga yang kadang menuliskan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian ada massa elektronnya. Kemudian ada C, kecepatan radiasi elektromagnetik, di mana besar kecepatan radiasi ini sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mungkin sampai di sini untuk efek Compton. Kita coba menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan efek Compton. Ibu punya soal seperti ini. Yang pertama, sebuah sinar X dengan panjang gelombang 0,05 Armstrong ditembakkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X ini terhambur dengan sudut 60 derajat. Berapakah panjang gelombang sinar X yang dihamburkan? Oke, jadi di soal ini kita bisa beri tanda-tanda yang apa yang diketahui. Yang pertama ada panjang gelombang, ada sudutnya. Jadi ada dua hal yang menjadi kunci dari soal itu, yaitu pertama besar panjang gelombangnya dan besar sudutnya. Panjang gelombang, kemudian ditanyakan adalah panjang gelombang setelahnya. Jadi ada panjang gelombang sebelum, yang ditanyakan adalah panjang gelombang setelah terjadi peristiwa tadi tumpukan itu. Kita bisa menyelesaikan soal ini. Lambda adalah 0,05 Armstrong. Ingat ya bahwa 1 Armstrong itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Sehingga ketika misalnya 0,05 Armstrong berapa meter? Tentu 5 kali 10 pangkat min 12. Karena 0,05 itu sama saja 5 kali 10 pangkat min 2 dikali lagi 10 pangkat min 10. Jadi yang ini Armstrong adalah 10 pangkat min 10. Jadi yang ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Dikali lagi ada kata Armstrong, kita mau rubah dalam bentuk meter. Dikali lagi 10 pangkat min 10. Sehingga diperoleh 10 pangkat min 12. Seperti itu. Jadi ingat ya, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Kemudian sudut yang bentuk adalah 60 derajat. Ingat ya, kosinus 60 derajat itu adalah 0,5 atau 1/2. Maka yang ditanyakan adalah lambda F, artinya panjang gelombang setelah terjadi tumbukan atau terjadi hamburan pada sinar X ini. Baik, kita masukkan persamaannya. Lambda F dikurang lambda I sama dengan H per ME kali C dikali 1 kurang kosinus delta theta. Jika kita pindahkan, karena yang ditanyakan adalah lambda F, maka lambda F sama dengan lambda I tambah H per ME kali C dikali 1 kurang kosinus delta theta. Kita masukkan angka-angkanya. Lambda I tadi diperoleh adalah 5 kali 10 pangkat min 12. Kemudian
hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian massa elektron itu juga nilai tetapan. Jadi nilai tetapan massa elektron itu adalah ini 9,11 kali 10 pangkat min 31. Kemudian ada C. C itu kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian dikali 1 kurang kosinus delta theta tadi diperoleh cos 60 adalah 1/2. Baik, sehingga diperoleh, kita selesaikan yang di belakang, 6,63 dikali 1 kurang 1/2 artinya 1 dikurangi 1/2 berarti 1/2 0,5 berarti 6,63 dikali 0,5. Jadi sini ini 0,5 ya atau 1/2 dikali ini 6,63 dibagi 9,11 kali 3 maka diperoleh nilai 0,1212. Bilangan pangkatnya itu yang ini 3 minus 34 minus 31 kemudian 8 diperoleh pangkat 11. Karena suatu bilangan berpangkat itu tidak boleh diperkurangkan ketika dia tidak sejenis. Maka kita bisa rubah ke arah 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 11. Tergantung kita mau arahkan ke 10 pangkat min 12. Yang jelasnya harus sama variabel 10 pangkatnya itu baru bisa dijumlahkan. Maka kita rubah. Kita coba rubah ke bilangan 10 pangkat min 12. Jadi diperoleh lambda F 5 kali 10 pangkat min 12 ditambah 1,212 kali 10 pangkat min 12. Karena dia ruas kanan dan kanan dan kirinya sama, artinya bilangan pangkatnya sudah sama, maka sudah bisa dijumlahkan. Maka diperoleh lambda F sama dengan 5 ditambah 1,212 itu akan diperoleh 6,212 atau 6,21 kalau kita hanya ambil 2 angka desimal dikali 10 pangkat min 12 meter. Bisa ya? Oke, silahkan dilihat, bisa juga diambil gambarnya tentang contoh soal dari efek Compton untuk soal pertama. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami di sini bahwa yang sangat menentukan dari peristiwa efek Compton itu adalah sudut yang terbentuk setelah terjadi peristiwa hamburan atau setelah tembakan itu, misalnya pada saat kita menembakkan sinar X pada elektromagnetik, maka kita lihat sudut yang dibentuk. Nah, panjang gelombangnya tergantung soal apakah misalnya apakah yang ditanyakan sebelum atau sesudah. Kebetulan soal pertama yang ditanyakan adalah berapa sih panjang gelombang setelah terjadi peristiwa hamburan. Oke, silakan Anandaku ambil soal ini, bisa juga dipelajari kapan-kapan saja sehingga bisa dipahami lebih jauh. Baik, Ibu akan mencoba masuk ke soal kedua tentang peristiwa dari efek Compton. Soalnya Ibu seperti ini. Sebuah elektron di mana massa diamnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Mula-mula dalam keadaan diam, ditumbuk potong sinar X sedemikian hingga sinar X-nya terhambur dengan sudut hamburan 60 derajat. Itulah kenaikan panjang gelombang sinar X. Nah, di soal ini kita bisa lihat yang pertama massa diamnya diketahui, kemudian ada sudut yang dibentuk setelah terjadi hamburan atau setelah terjadi tumbukan. Nah, sekarang adalah yang ditanyakan berapa sih delta atau selisih panjang gelombangnya sebelum dan setelah terjadi tumbukan. Jadi ditanyakan adalah hitung kenaikan. Kenaikan itu artinya deltanya atau selisih antara delta
setelah tumbukan dan delta sebelum tumbukan atau delta F dikurangi delta I. Lambda F dikurangi lambda I. Oke, bisa dilihat di soal. Massa diamnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Yang kedua adalah sudut yang dibentuk setelah terjadi hamburan, yaitu sudut 60 derajat, di mana kosinus 60 derajat adalah 1/2. Kemudian ditanyakan adalah selisih antara delta F dikurangi delta I atau yang ditanyakan adalah delta lambda. Delta lambda dalam arti adalah selisih antara lambda F dikurangi lambda I atau panjang gelombang sudah tumbukan dikurangi panjang gelombang sebelum terjadi peristiwa tumbukan. Kita masukkan persamaannya. Oke, kita bisa lihat bahwa lambda F dikurangi lambda I sama persamaan sebelumnya H per M0 atau ME dikali C dikali 1 kurang kosinus theta. Kita masukkan lambda F dikurangi lambda I persamaannya. Jadi bisa juga dituliskan delta lambda. Kalau misalnya tidak mau menuliskan delta lambda F dikurangi lambda I, bisa juga menuliskan delta lambda karena ditanyakan adalah kenaikan panjang gelombang. Tinggal kita masukkan angkanya. Lambda F dikurangi lambda I sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali C kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 kurang kosinus 60 derajat karena di soal 60 derajat, di mana kosinus 60 derajat itu adalah sama dengan 1/2 atau 0,5. Oke, sehingga diperoleh lambda F dikurangi lambda I. Kalau saya kalikan semua yang di depan ini, tentu cukup panjang penjelasannya yang ini. Ke sini. Itu diperoleh 0,24 kali 10 pangkat min 11. Kemudian 1 kurang kosinus 60, 60 itu 1/2. Sehingga ini diperoleh, ini ke sini diperoleh 0,5 atau 1/2. Sehingga saya masukkan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Karena tadi 0,24 kali 10 pangkat min 11, saya coba rubah ke pangkat 10 min 12. Sehingga diperoleh lambda F dikurang lambda I 2,4 kali 10 pangkat min 12 dikali 1/2. 1/2 diperoleh yang dalam kurung tadi. Sehingga diperoleh 1,2 kali 10 pangkat. Jadi ini bagi 2 berarti 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Pangkat 12 inilah yang kita rubah dalam bentuk Pico. Pico itu adalah 10 pangkat min 12. Jadi kalau misalnya dijawabnya hanya 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter itu sudah benar. Cuma kalau mau konversi dalam bentuk misalnya Pico bisa saja, di mana Pico itu adalah 10 pangkat min 12 meter. Oke, silakan dilihat di atas. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang dipahami, minta sebentar bisa kita diskusikan bersama. Silakan diambil Bapak Ibu guru pendamping sehingga Anandaku semua bisa mengulang soal ini kembali kalau belum dipahami dengan baik. Jadi lambda F dikurangi lambda I bisa juga digunakan, kita misalnya menggunakan delta lambda. Karena tujuannya di sini adalah mencari selisih kenaikan panjang gelombang setelah terjadi peristiwa tumbukan dengan sebelum tumbukan. Oke? Bisa ya? Jadi saya pikir 2 soal mewakili untuk efek Compton. Tentu banyak sekali soal yang berhubungan dengan soal-soal efek Compton. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada, Ibu punya satu pesan Ibu begini. Tetaplah semangat belajar
mari kita menanam, karena apa yang kita tanam hari ini kita akan tuai nanti. Ibaratnya begini, ketika kita menanam padi, pasti ikut rumputnya. Tapi bagaimana kita menyikapi rumput itu, kita cabut sedikit-sedikit sehingga padinya bisa tumbuh menguning. Nah, yang menjadi persoalan, kalau kita tidak menanam padi, jangan pernah bermimpi dapat padi di antara rumput. Maka yang terjadi adalah muncul hanya rumput saja. Artinya apa? Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh hari ini, mungkin tidak 100% apa yang kita pelajari hari ini kita peroleh. Tetapi pasti ada yang kita bisa peroleh. Dan kita ulang terus, maka pasti hasilnya akan maksimal. Ibaratnya lahan, anandaku semua, jadilah lahan yang menguning karena padi. Artinya apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semangatlah untuk belajar untuk masa depan anandaku semua. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar karena belajar fisika itu asik. See you next time dengan materi dan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.